Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Dito mo na tayo mute, ano na? Oh, padaan ka na tamutin mo. Tanga-tanga, ano yan sa nera? Merekam kan? Kenapa nggak bisa terser? Jangan lupa bicara. Hah? Aktif loh dia. Jo mana dulu? Aduh, ikan layarnya. Tidak bisa bagi kak. Sini gua dulu. Bagikan layarnya. Terpakai enggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang isu berkelanjutan perumahan dan pemukiman. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam kesempatan ini, yang pertama yaitu isu berkelanjutan perumahan dan pemukiman, yang kedua definisi arsitektur berkelanjutan, yang ketiga konsep arsitektur berkelanjutan, yang keempat prinsip bangunan arsitektur berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu contoh bangunan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu
isu berkelanjutan perumahan dan pemukiman. Perumahan dan pemukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera, serta berkelanjutan. Perumahan dan pemukiman berkelanjutan juga dapat dikategorikan sebagai arsitektur hijau, yang dimana segala desain pada bangunan selalu didampingi oleh vegetasi, baik itu dalam bangunan maupun luar bangunan, serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pemanfaatan suatu energi, ekosistem, material, dan limbah pada bangunan juga menjadi suatu hal yang penting. Salah satunya pemanfaatannya yang paling efisien adalah pemanfaatan energi matahari untuk dijadikan suatu pencahayaan yang kemudian dapat meminimalisir penggunaan listrik pada bangunan. Yang kedua yaitu definisi arsitektur berkelanjutan. Sustainable architecture atau arsitektur berkelanjutan adalah arsitektur yang membantu mengurangi dampak negatif bangunan pada lingkungan. Ini harus dilakukan dengan efisien menggunakan bahan dan energi dan ekosistem dalam skala yang lebih besar. Istilah sustainable juga dikenal sebagai arsitektur hijau. Secara umum, arsitektur berkelanjutan akan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni konsep untuk mempertahankan sumber daya alam dan bahkan sumber daya manusia untuk dapat bertahan lebih lama. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 kata kunci, yakni pembangunan, kebutuhan, dan generasi mendatang. Adapun untuk definisi lain dari arsitektur berkelanjutan, adalah arsitektur yang tidak membuang energi, tidak membutuhkan perawatan yang mahal, dan salah satu bangunan yang sangat memanfaatkan vegetasi pada bangunan, baik di luar maupun di dalam. Selanjutnya yaitu konsep arsitektur berkelanjutan. Sebuah konsep arsitektur dapat dikatakan sebagai arsitektur yang berkelanjutan apabila dari konsep arsitektur tersebut dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya pada masa sekarang, tanpa membahayakan kemampuan generasi masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun konsep dalam arsitektur yang mendukung arsitektur berkelanjutan, antara lain yaitu bangunan hemat energi, efisiensi penggunaan lahan, efisiensi penggunaan material, dan penggunaan teknologi dan material baru. Selanjutnya yaitu prinsip bangunan arsitektur berkelanjutan. Desain harus dilakukan untuk generasi mendatang dan mencerminkan arsitektur berkelanjutan dan desain yang diadopsi oleh generasi sebelumnya. Merenovasi dan menggunakan kembali infrastruktur yang ada adalah salah satu pendekatan desain berkelanjutan yang paling efektif. Tantangan menuju keberlanjutan termasuk pada bangunan yang sudah ada, masyarakat, kota, dan daerah. Bangunan yang dibangun di dunia membutuhkan sedikit terapi untuk membuatnya berkelanjutan dengan membuat renovasi desain dan karenanya mereka bisa hemat energi. Pada setiap bangunan yang ada, prinsip-prinsip desain berkelanjutan dapat dicapai oleh yaitu menggunakan ventilasi alami dan pencahayaan siang hari, menghilangkan konsumsi energi yang tidak terbarukan, memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi pengguna, mendesain ulang bangunan yang ada, dan yang terakhir yaitu renovasi dengan material lokal. Adapun contoh bangunan arsitektur berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh bangunan yang kami jadikan patokan untuk memenuhi prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan yang sudah pernah terbangun. Salah satunya yaitu The Natural Resource Defense Council Headquarters, Markas Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam atau Natural Resource Defense Council Headquarters atau biasa disingkat dengan NRDC. Selesai dibangun pada tahun 1988 oleh Croton Collaborative Architect. Bangunan ini berdiri hingga hari ini sebagai proyek yang mengubah gelombang pembangunan menuju arsitektur hijau di Amerika dengan menerapkan ekologi penuh pada bangunan, yaitu cahaya, udara, energi, dan manusia, kesehatan, dan kesejahteraan yang menyeluruh.
Contoh yang kedua yaitu Bullitt Center, Washington. Merupakan bangunan yang pertama dari jenis ini yang menerima sertifikasi Living Building. Bangunan ini memiliki 575 panel surya yang menghasilkan 60% dari kebutuhan energi bangunan. Tangki 56.000 galon untuk pengumpulan air hujan yang diolah dan dipasok sesuai kebutuhan air gedung. Konstruksi bangunan juga menggunakan kayu dari hutan yang dipanen secara berkelanjutan. Mungkin itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, itulah dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Ikut moderator, bahasa dulu. Kalau tidak ada, mungkin Waalaikumsalam. Kok mungkin satu pertanyaan dari setiap kelompok. Hah? Mungkin bisa perwakilanmu dari kelompok untuk bertanya. Mungkin bisa perwakilanmu dari kelompok untuk bertanya. Dari setiap kelompok. Apa tadi? Mungkin perwakilan setiap kelompok. Kurang tahu juga. Apa saja elemen yang menyokong? Yang kelima. Apaan ini? Sahabat, mau kunci lah. Mungkin masih ada yang ingin bertanya sambil menunggu jawabannya. Mungkin masih ada yang oke. Bentar, sebentar dicari. Oh, berarti ini langsung dijawab nih. Ini harus sistem lah. Kalian ngebawa, mohon maaf sebelumnya karena moderator. Juga mau bilang ke saja, mohon maaf sebelumnya karena moderator jaringannya terganggu. Ada aku ya. Kalau dari mana selesai? Cari Sini.
Ini Citra. Tapi ini jawab atau pindah dulu. Oh. Terus ke pending lagi kok. Temenin gue. Masih. Mau dijawab. Dia kok sih? Iya, silakan. Dia kok sih gitu aja iri-iri. Ay. Yang mana ini? Itu nak paling atas. Masih kan apa nama? Ya, ibu saudara. Tanya nih Bubu, kirimnya nih Bubu. Kirim di grup. Oke. Oke. Kalian nih Bubu jawab deh. Ada gimana siapa mau jawab? Sampai yang mau presentasi. Enggak masukku saya kasih dulu buku nah jawab baru dilempar ke peserta bilang mungkin ada saran dari teman-teman sekalian. Oke, saya Sedih mana tadi manajer mana? jadi untuk elemen yang mendukung itu yang adalah elemen yang membuat dengan kita ekonomi atau material bangunan yang digunakan menimbulkan efek pemangkasan karena arsitektur berhubungan dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitarnya, walaupun itu lingkungan sosial, ekonomi, dan mungkin alam itu yang mendukung dari arsitektur berkelanjutan. Mungkin untuk Mungkin itulah mungkin Ya itulah tadi jawaban itu pertanyaan. Mungkin bisa jawabannya sudah diterima atau mungkin masih ada saran dari teman-teman yang lain. kedengeran ya dok. bisa dijelaskan secara pasti. Itu kayaknya beliau masuk di elemen penyebabkan berkelanjutan. Apa membuat berkelanjutan. Ekonomi, budaya dan manajemen operasional.
masih bisa dicari lagi. Nama kedami apa saja elemen dia nama dijelaskan. Tujuannya. Bilang kok saja tuh tadi pertanyaannya cuma bilang apa saja, bukan bilang jelaskan elemen. Dia bilang apa saja, menciri fisik tadi, bilang itu tadi pertanyaanmu apa saja, bukan bilang jelaskan elemen. Kalau dia apa penting? Halo. Langsung ngetek, udah komunikasi. Bilang apa saja, bukan Udah oke, kan moderator foto, begini, lihat aja. Kok langsung saja bilang mungkin pertanyaan dari saudara begini dan mungkin sudah dijelaskan oleh saudara kurang, mungkin itu jawaban. Sekian dan terima kasih. Agak, ikut nih. Apanya? Aku bicara. Mungkin tadi mungkin sudah jelas karena di pertanyaannya yang diminta itu cuma apa saja elemen, bukan menjelaskan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi kalau ada pertanyaan Pak daripada kelas. Baik, kalau begitu saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari